Be phenomenal every day. Halo guys, di video kali ini saya akan membahas dua hal ya. Yang pertama adalah review kinerja portfolio dari akun yang saya dan juga partner saya itu kelola. Dan yang kedua, sesudah itu saya akan membagikan tips bagaimana cara mengelola portfolio ya, supaya teman-teman juga bisa membuat portfolio sendiri. Nah, tapi di sini terus terang cara pengelolaan kita menggunakan metode value investing. Jadi tidak ada trading sama sekali ya, yang buy sell harian ataupun scalping, benar-benar tidak ada. Jadi filosofi investasi kami benar-benar tujuannya untuk investasi jangka panjang atau time horizonnya. Kalau bisa saham-saham ini itu di hold forever ya guys. Nah, ini teman-teman bisa melihat bahwa di akun ini adalah kode akunnya dan nama PT-nya adalah PT Artavidi Investama. Nah, kenapa kok pakai nama PT? Karena kita terinspirasi dari Warren Buffett ya, di mana Warren Buffett pada awal karirnya dia bukan langsung mendirikan Berkshire Hathaway ya, tapi dia mendirikan Buffett Partnership. Buffett Partnership sendiri itu di dalamnya dia dan juga ada keluarganya, ada teman-teman dekat yang menaruh dana di sana, kemudian dikelola oleh Warren Buffett. Nah, filosofi itu yang juga kita pakai, di mana kita mengelola dana dari grup kita sendiri ya. Tapi supaya lebih enak, supaya lebih profesional, makanya kita membentuk PT Artavidi Investama ini di tahun 2023 akhir. Dan untuk secara portfolio resminya itu sebenarnya mulai Januari ya, Januari awal pertengahan itu baru mulai portfolionya ini berjalan. Jadi ini benar-benar portfolio yang baru grace di tahun 2024. Nah, kalau teman-teman lihat loh, kenapa kok di blur semua? Kenapa kok nggak ditampilkan? Karena terus terang isi dari saham-saham yang kami beli itu adalah saham-saham growth stock, bukan saham-saham major stock ya. Kalau teman-teman misalkan melihat portfolio orang-orang yang ada isinya kayak BRI, Telkom, Astra, nah itu tentu nggak usah khawatir kalau misalkan dibuka belak-belakan, karena itu sudah common sekali ya. Seperti juga contohnya Indofood, IJBP, nah mungkin banyak sekali orang-orang yang memegang saham-saham seperti itu, tapi kami enggak. Kenapa? Karena filosofi kami, dana yang kita kelola kan tidak terlalu besar. Ini sekarang masih injek modal awalnya masih 2,5 M. Jadi otomatis kita memilih saham-saham yang benar-benar masih growth ya. Jadi bukan saham-saham yang sudah mature. Nah, saham-saham yang masih growth ini ternyata likuiditas di marketnya itu tidak sebesar saham-saham yang sudah blue chip tadi. Nah, bahkan ada satu saham yang ketika kita akumulasi itu menyebabkan volatilitas harga sahamnya. Dan besoknya itu bursa langsung kasih surat kepada emiten tersebut ya. Jadi emitennya nggak tahu apa-apa nih, tiba-tiba disurati bursa, loh ini kenapa kok ada volatilitas transaksi? Emitennya bilang, oh nggak ngerti ya, intinya dia nggak tahu apa-apa. Nah, kita juga baru tahu, oh ternyata harga untuk saham-saham tertentu kita misalkan beli 400-500 juta itu sudah menyebabkan gejolak dan bursa itu ternyata langsung memonitor ya. Monitor on spot, besoknya itu langsung disurati emitennya. Nah, karena alasan itu akhirnya saya dan teman saya juga memutuskan untuk oke lah kita jangan publish juga untuk kode-kode sahamnya. Nah, harapan kita teman-teman dengan melihat video ini teman-teman juga bisa merancang portfolio sesuai dengan kreasi teman-teman sendiri. Walaupun mungkin cara yang kita pakai belum tentu cocok dengan teman-teman, tapi kita akan sharingkan ya bagaimana cara kita mengelola portfolionya. Nah, di sini teman-teman bisa melihat ya bahwa total dananya itu adalah pertama kali injek itu 2,5 M. Nah, mungkin di sini bagian fund history ini lebih jelas. Saya kasih dari tanggal 1 Januari 2024 hingga 28 Maret 2024 ya. Total depositnya ini adalah 3M. Loh kok kenapa kok 3M? Nah, kalau teman-teman lihat di 10 Januari itu 100.000 di story supaya akunnya bisa buka ya. Sekarang buka akun harus ada setoran dana 100.000. Jadi saya kasih dulu setoran dananya. Kemudian kita injek beberapa kali ya, 1M, 135 dan 150. Ini 3 ini sudah 2,5 M ya. Nah, terus ketika sudah kita injek dari 11 tanggal 12 ini, kita sempat melakukan withdrawal, itu di tanggal 18 ini untuk 100.000-nya kita kembalikan. Kemudian di 23 Januari kita withdraw 500 juta. Kenapa? Karena dalam mengakumulasi yang 2,5 M itu tidak semuanya itu langsung habis. Jadi kita berpikir lebih baik dana 500 juta ini kita masukkan dulu ke money market supaya dananya bisa berkembang. Nah, jadi 23 Januari kita masukkan 500 juta. Ketika kita sudah mau mengakumulasi lagi di 31 Januari itu kita withdraw.
100 juta, di 2 Februari kita withdraw 100 juta, di 6 Februari, 13 Februari 100, dan terakhir 21 Februari kita withdraw semuanya. Kok nggak 100 juta lagi? Karena sudah ada bunga dari money market yang sebesar 959.000 ya. Makanya withdraw terakhir ini 100 juta 959.000. Nah ini jadi totalnya itu adalah 2,5 miliar. Nah di sini kita membagi ke beberapa saham ya. Kita ada 9 saham, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 9 saham. Dan 9 saham ini mempunyai bobot masing-masing. Artinya tidak sama rata. Misalkan 2,5 M langsung dibagi 9 per sahamnya berapa. Nah itu kita nggak seperti itu. Nah bagaimana cara kita mengaturnya? Ini yang akan saya bahas ya. Yang pertama kita bahas dari kinerja dulu. Kinerja untuk IHSG sendiri di Januari 2024 itu di level 7.323 ya. Dan di Maret 2024 ada di level 7288 closingnya. Ini 28 Maret kan closingnya juga jelek ya. Indeks kita minus kan. Jadi kinerja IHSG sendiri itu minus 0,48%. Nah sementara dari portfolio yang kita manage itu dari 2,5 M, equity-nya menjadi 2,606 M ya. Nah, cash-nya nggak usah dihitung karena tinggal Rp7.600. Jadi kalau kita mau kinerjakan, anggap 2,5 M itu kita bagi 1 juta ya. Jadi nilainya 2.500. Terakhir di akhir Q1 menjadi 2.606. Nah, sama kita 2,6 M kita jadikan dibagi 1 juta adalah 2.606. Kinerja kita di Q1 itu adalah 4,24%. Ya cukup jauh di atas IHSG. Nah, tapi mungkin saya yakin mungkin ada orang-orang yang kinerjanya itu bisa jauh di atas kita ya. Mungkin bisa sampai 10% atau 9%. Apalagi untuk mereka yang single stock ya. Single stock terus kemudian pas ya. Pas untuk memilih sahamnya sehingga kinerjanya langsung tinggi sekali. Nah, cuman filosofi yang kita anut, kita bukan mau tinggi-tinggi return secara seperti itu. Tapi kita mau untuk konsistensi jangka panjang. Jadi mindset kita adalah lebih baik kita mempunyai strategi di mana kita bisa konsisten. Setiap tahun tuh beat the market. Beat the market artinya beat IHSG. Nah, teman-teman harus sadari bahwa ternyata banyak sekali investor-investor saham atau trader-trader itu yang tidak bisa mengalahkan kinerja IHSG secara konsisten. Jadi mungkin tahun ini dia profit, tahun depan dia loss. Tahun depannya lagi dia profit banyak, tahun depan lagi loss lebih banyak. Nah, itu banyak yang seperti itu. Sedangkan Warren Buffett, kalau teman-teman pelajari, dia itu konsisten mengalahkan indeks ya. Indeks saham di Amerika. Dan itu selama puluhan tahun. Itu yang menyebabkan dia performanya itu luar biasa. Nah, filosofi itu juga yang kita pakai. Jadi kita bukan memang mau resikonya tinggi, kita benar-benar kejar return. Bukan. Tapi kita benar-benar berfokus untuk kinerja yang stabil. Nah, itu adalah untuk performanya ya. Performa IHSG berbanding dengan Advest ya. Artavidi Investama. Bagaimana cara kita memanage portfolionya? Ini adalah contohnya ya teman-teman. Contohnya katakanlah ada 9 saham tadi ya, A, B, B, C, C, dan segala macam. Nah kita bagi, katakanlah ada yang porsinya 5%, 25, 5, 10, 5, 10, 25, 5%. Nah ini bagaimana pengaturannya? Sebenarnya ini kan terserah kita masing-masing. Cuman kalau ada emiten-emiten yang teman-teman lihat, oh ini sebenarnya laba ruginya masih negatif, ya kan? Nah, masih negatif artinya dia ini turn around stock. Nah, otomatis kita jangan masukkan terlalu besar untuk saham-saham yang seperti itu ya. Kita masukkan porsinya paling kecil 5%. Tapi kalau teman-teman ada lihat, oh ini perusahaan ini kinerjanya sudah bagus, tapi dia mempunyai ruang untuk ke depan 3, 4, 5 tahun ke depan, potensinya dia itu masih sangat terbuka lebar, growth-nya ya. Itu sangat terbuka lebar. Nah, itu teman-teman harus masukkan di bobot yang paling tinggi. 25%, 25%. Loh kok, tapi kok ada banyak sekali sampai 9. Nah, ini adalah pembagian kita berdasarkan sektor dan subsektornya. Kita tidak mau untuk membeli saham itu yang punya sektor dan subsektor yang sama. Contohnya seperti apa? Misalkan kita bilang, mungkin ada orang yang isi portonya seperti ini ya. Sektor yang paling menarik itu yang konsisten growth itu adalah banking. Isi portonya dia punya dana 2,5 M ditembakkan banking semua, 25%-an dan Big Four. BCA, BRI, BNI, Bank Mandiri diratakan 625 juta. Ini pun kita tidak mau seperti ini ya. Di mana sektornya finance, subsektornya bank ini semua sama. Nah, kenapa nggak mau? Kita pasti kalau seperti ini, satu subsektor dan satu subsektor, kita akan pilih satu yang the best-nya aja.
Jadi tidak akan bertumpuk ya antara beli BRI tapi juga beli BCA, itu kita tidak akan mau untuk memilih seperti itu. Nah, untuk bank sendiri, katakanlah kita misalkan membahas bank ya, kadang ada sektornya, kadang ada emitennya sama jenisnya bank, tapi bisa berbeda. Maksudnya gimana aku? Contohnya misalnya begini, kita ngomong Bank BRI dan Bank Mandiri itu kurang lebih kan sama. Dia sama-sama bank punya BUMN dan bisnisnya itu kurang lebih juga sama gitu loh. Tapi contohnya berbeda apa? Misalkan kita ngomong Bank Danamon. Bank Danamon itu walaupun sama-sama jenis bank, tapi kalau teman-teman, lihat daily laporan keuangannya, dia 50% itu revenue-nya itu dari ADNF ternyata, dari Adira Finance. Jadi dia itu juga kombinasi antara bank dengan juga leasing. Nah, ini yang membuat, ada perbedaan walaupun sama-sama bank. Itu teman-teman, ketika mempelajari LK-nya satu persatu emiten, itu baru bisa mengetahui. Kalau teman-teman cuma lihat, "Oh, ini kan sama-sama bank, berarti kan sama." Lah, itu nggak bisa detail ya. Memang secara kasat umum sama, tapi kalau teman-teman beredeli LK-nya, itu teman-teman bisa melihat lebih detail. Ada beberapa contohnya juga nanti yang akan saya bahas ya. Nah, misalkan seperti ini. Pembagian sektor dan subsektor ini menurut kita sendiri ya, jadi kita nggak ikut yang punyanya pembagian IDX itu kita nggak ikut, ini kita bikin sendiri. Contohnya misalkan apa, ada sektor pertama agribisnis, itu punya subsektor 2 menurut kami ya, itu adalah plantation dan juga fertilizer ya. Plantation itu seperti apa ya, kalau teman-teman misalkan tahu ya, agribisnis, plantation berarti AALI, LSIP, DSNG, ANJT. Nah, saham-saham seperti itu ya, itu yang kita masukkan di kategori plantation. Kalau fertilizer itu adalah pupunya seperti apa NPGF, kemudian SAFF ya. Nah, itu adalah pupunya, walaupun sektornya sama-sama agribisnis. Kemudian untuk otomotif ada juga, kita bagi itu ada 2, yaitu vehicle dan spare part ya. Vehicle ini yang dia fokusnya memang jualan, mobil motornya, misalkan, MPMX ya. MPLX masuk di sini. Kalau spare part ya sejenis kayak Bolt, Auto, nah seperti itu ya sahamnya. Kemudian ada sektor finance, itu ada aset management, yaitu ada Amor ya, kemudian sektor bank, ada subsektor bank, nah ini bank ya pada umumnya, dan ada juga sektor leasing. Leasing seperti ADMF, MFIN ya, kemudian WMF, nah seperti itu. Terus ada service pun kita juga bagi 3, ada human service, kemudian ada transportasi, ada teknologi service. Nah, berikutnya ada consumer good, itu dibagi FMCG dan juga ada distributornya. Nah, ada juga consumer retail, itu ada pembagian kita F&B resto atau cafe, ada retail product. Energi ada oil dan juga coal. Healthcare ada farmasi, lab, hospital. Kemudian ada industrial material, media, ada properti. Properti pun kita juga klasifikasikan. Developer, kontraktor, building material. Kemudian ada sektor telekomunikasi dan ada terakhir ada sektor utilities ya. Utilities ini ada power plant ya dan juga road atau jalan tol ya. Nah, ketika kita sudah membagi sektor dan subsektor ya, kita akan memilih ya saham-saham yang menurut kita itu menarik sesuai dengan sektor dan subsektornya ini. Dan ketika kita sudah mempunyai listnya itu, baru kita bisa menentukan, oke, portfolio ini saya akan isi sektor apa aja. Memang tidak semua sektor harus masuk. Contohnya ini saya ambil contoh ya. Misalkan ini kan tidak semua sektor masuk di dalam 9 saham ini. Ada sektor yang tidak masuk kan. Nah, bahkan ada satu sektor misalkan otomotif, ada yang spare part, ada yang vehicle, dua-dua dimasukin di sini. Nah, itu nggak ada masalah. Jangan sampai seperti tadi ya. Seperti tadi di mana satu portfolio isinya sektor dan subsektor yang sama, finance dan bank. Nah, ini menurut kita kurang efektif. Nah, tapi sekali lagi ya guys, ini disclaimer bahwa cara mengelola atau cara memanage portfolio itu kembali lagi ke pribadi masing-masing, senyamannya teman-teman saja. Tapi yang akan saya bagikan itu adalah bagaimana cara kita, saya dan partner saya ini untuk memanage portfolio supaya portfolio ini ibaratnya itu lebih tahan badai dan lebih konsisten ya. Jadi kalau misalkan kita hanya mengandalkan satu sektor seperti ini dipecah 4, biasanya kalau misalkan bankingnya lagi naik ya semuanya ikut naik guys. Walaupun kita pegang BRI, BCA seperti tahun ini ya, itu kan backingnya lagi to the moon semua. Ya semua saham-saham perbankan yang Big Four ini ya juga ikut terdongkrak semua kinerjanya kan. Begitu pula sebaliknya, ketika sektornya itu lagi turun, ya walaupun kita pecah 4, diversifikasi 4 saham ya akan turun juga. Lah performa ketika turun semua ini dan satu sektor ini ya tentu kita akan minus dari IHSG, akan lebih minus ya.
Nah, atau yang kedua ada tipe di mana, investor saham itu yang sukanya begini, "Oh, saya pernah mendengar bahwa di seminar kalau dana kita nggak terlalu banyak, kita all in-kan semua di satu saham." Nah, contohnya misalnya gini, "Oh, saya tembakkan semua di ITMG, call lagi bagus nih, PI-nya lagi rendah sekarang, ya kan harga call-nya 100 lebih masihan." Nah, ditembakkan semua 2,5 M di sini 100%, istrinya cuma satu ya, ITMG. Apakah cara seperti ini salah? Ya kita nggak bisa ngomong salah atau benar ya, karena ini kan tergantung masing-masing. Kalau teman-teman mempunyai conviction atau kepercayaan yang luar biasa terhadap emiten ini dan teman-teman benar-benar yakin sekali 100% ya bahwa ke depan, emiten ini akan terus growth sesuai skenario teman-teman, ya nggak ada salahnya. Misalkan seperti Pak Lo Keng Hong yang waktu 98 itu all in di United Tractor kan. Dia kan cerita, semua portfolio diringkas, dia belikan satu saham semua United Tractor, kemudian itu benar, dan dia growth sampai berkali-kali kan, bukan berkali-kali, bukan 1, 2 kali, tapi puluhan kali lipat kan, uangnya lipat. Ya memang bisa seperti itu, cuman memang kalau kita tidak memilih, yang seperti ini, karena bagi kita risikonya itu terlalu tinggi dan tidak ada, yang bisa memastikan bahwa emiten ini 100% performanya itu akan, sesuai yang kita harapkan. Nah, tapi itu menurut sekali lagi ya, itu menurut pandangan kita. Kalau menurut teman-teman, "Enggak perlu saya bagi-bagi banyak, cukup satu atau 2 stok aja." Dan teman-teman rasa bahwa kinerja teman-teman itu konsisten, beat the market, ya monggo, nggak ada salahnya teman-teman ikuti itu. Jadi semua ini kembali lagi ibarat portfolio, mengatur portfolio ini ibarat kita ini memasak ya, kan tergantung kokinya. Mungkin ada koki yang suka rasa asin, ada koki yang suka rasanya manis, ada koki yang suka rasanya ini, gado-gado ya, campur-campur. Nah, itu kembali lagi. Yang penting apa? Yang penting teman-teman nyaman dan teman-teman tahu bahwa jangan sampai kinerja saya ini tahun ini bagus, tahun depan jelek, tahun ini bagus, tahun depan jelek. Nah, kalau seperti itu, terus terang di dalam investasi itu, kita belum bisa dibilang bahwa kita mengelola portfolionya itu dengan benar. Dan memang ini adalah, portfolio yang saya tampilkan ini, itu portfolio yang baru ya di tahun 2024. Loh kok apa nggak ada porsi portfolio yang untuk trading? Nah, terus terang untuk sekarang saya sudah sama sekali tidak menyentuh atau tidak membuat portfolio trading. Jadi 100% portfolio saya pribadi pun itu adalah, portfolio untuk investasi jangka panjang ya, menggunakan strategi value investing. Jadi teman saya ini itu memberikan insight yang cukup banyak kepada saya, memberikan masukan juga, sehingga, saya pun juga menyadari bahwa iya, dengan saya pun bukan seorang full time investor ya, saya pun masih mempunyai bisnis, saya mempunyai pekerjaan yang harus saya lakukan. Nah, dengan cara ini itu lebih memudahkan saya untuk, me-manage saham itu secara optimal. Kalau untuk trading menurut saya itu lebih banyak, menghabiskan waktu juga, karena kita harus standby di depan komputer kan, melihat pergerakan harga market. Nah, saya nyamannya adalah dengan menggunakan strategi value investing ini, di mana saya bisa melakukan research ya untuk emiten-emiten dan juga saya masih bisa mengontrol, usaha-usaha yang saya miliki. Nah, oke guys, cukup itu ya untuk video kali ini. Semoga dapat bermanfaat ya untuk teman-teman semua. Kalau teman-teman punya strategi untuk mengelola portfolionya teman-teman dan teman-teman merasa itu work ya, it's work ya, teman-teman bisa bagikan di kolom komentar. Ya, saya doakan semoga teman-teman sehat selalu, semakin sukses dan cuan selalu. See you guys.